Matahari terbit belumlah tinggi, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar, Bapak Ibu. Bolehlah kasih tepuk tangan dulu lah, biar semangat ya. Baik. Adil Kak Talino, baju rakin Kak Saruga, basengan Kak Jubata, bentukan kadat basa, berpegai pengatur perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Sintang, Bapak Puryanto MPD. Yang kami hormati Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sintang, bidang kurikulum Bapak Waluyo STMPD. Kemudian Wakil Kepala Sekolah bidang Hubungan Masyarakat Bapak Agus Nadi SST. Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sintang bidang Sarana Prasarana Bapak Sofian Mustain SST. Dan Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sintang bidang Kesiswaan Bapak Sri Kurniawan SPD. Serta selamat datang juga dan kami sapa terlebih dahulu Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Sintang Bapak Rosihan Anwar SST MPD. Apa kabar Bapak? Sehat Bapak? Baik, dan tentunya kepada narasumber kita hari ini ada Ibu Nina Safrina SH, kemudian Ibu Ivo Fajrin Hatini SPD, dan Ibu Delina STH, serta Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sintang yang hari ini berbahagia hadir pada acara kita dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama di ruang rapat atau ruang waka SMK Negeri 1 Sintang ini dalam acara diseminasi budaya positif dalam pembelajaran yang berpusat pada murid. Adapun kegiatan kita hari ini adalah penerapan aksi nyata budaya positif modul 1.4 CGP Angkatan 11 Kabupaten Sintang. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada acara berikutnya yaitu pembacaan doa yang pada hari ini dipimpin oleh Bapak Sri Kurniawan SPD. Kepada Bapak Sri Kurniawan dipersilahkan. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Belajar SMK Negeri 1 Sintang kepada Bapak Rosihan Anwar SST MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sintang, yang saya hormati Bapak Waka, kebetulan Bapak semuanya, Bapak Waka, Waka Sarana, Waka Humas, Waka Kesiswaan, Waka Kurikulum, kebetulan di luar biasa ya semua di ruangan ini. Bapak Ibu Guru Penggerak, Bapak Ibu calon guru penggerak, kalau MC-nya udah masuk di guru penggerak ya, dan Bapak Ibu Dewan Guru Hebat SMK Negeri 1 Sintang. Nah, khusus untuk hari ini terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah mengundang saya. Dan saya mohon maaf nanti Bapak Kepala Sekolah karena di waktu yang sama saya masih Zoom penyelenggaraan pengajar praktik angkatan 11 Kabupaten Sintang. Jadi dan ini saya sebentar lagi tampil Pak, makanya saya bilang minta duluan. Intinya saya mengajak dan kita semua guru-guru SMK Negeri 1 Sintang untuk aktif dalam mengikuti atau melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah kita yang berpihak pada murid. Tapi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah banyak mengikuti, kan sering tuh ikuti webinar sertifikat itu pasti sudah mengikuti banyak dan akan selalu menambah khasanah kita tentang kurikulum merdeka. Baik, terima kasih kepada Bapak Rosihan Anwar SST MPD atas sambutan yang telah disampaikan. Kita tunggu Bapak kegiatan dari komunitas belajar selanjutnya ya Pak ya. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Sintang kepada Bapak Puryanto MPD dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik kata Rino, baca logika saluran dan semangat senjata. Bertukar kata bahasa berbagai bahan terpengaruh. Kemudian ini mumpung ada Pak Bila juga ya, Pak Bila terima kasih kemarin sudah mengupload anak yang merokok ya. Tapi kita harus konsekuen. Artinya apa? Anak di luar jam sekolah sudah menjadi tanggung jawab oleh orang tua ya. Kecuali di dalam jam pelajaran itu tanggung jawab kita. Di luar kadang-kadang kalau kita masih pengennya menerapkan, kita panggil, kita tahan, nanti orang tuanya kalau tidak terima kita salah. Apalagi kalau kita ini udah tadinya jengkel, kalau kita lapar yang kayak gitu, kok sempat entah nyubit, entah apa ya, itu nanti ya kalau terima orang tuanya, kalau tidak terima nanti berkepanjangan. Bapak Ibu diundang, nanti wakil pasapol diundang, kepala sekolahnya juga diundang, jadi beribet. Kalau sudah berkaitan dengan lapor polisi ini kadang-kadang, wah itu pasti itu dan sebagainya. Ya. Jadi kita tidak selesai permasalahan. Maka dari itu Bapak Ibu terima kasih, ini sungguh luar biasa. 30 personil yang diundang dalam rangka akan dibagi praktek baik. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru ya, meskipun kita belum menjadi guru beneran. Saya sampaikan selamat untuk CGP, silakan sampaikan praktek baiknya kesempatan Mas ini, apalagi menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Mudah-mudahan semangat menggelora, menyala ya. Apalagi ini banyak juga yang pakai kerudung merah yang menyala semuanya. Amin. Saya rasa demikian. Akhir kalam wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Puryanto MPD atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang rekan-rekan semuanya. Mungkin sebelum mulai kita ada bermain sebentar lah dulu ya. Siapa ya? Oh, Widya aja. Bu Widya, coba Bu Widya menunggu di luar dulu sebentar. Oke. Menunggu di luar. Rekam Bu Widya. Nah, di sini lah. Kedengaran enggak ya? Sini ya, sini. Nah. Enggak nunggu ya, nunggu. Nah, jadi kita kumpul dulu sini, kumpul. Jadi ada yang mau jadi pengarah gaya enggak? Jadi nanti Bu Widya menebak siapa pengarah gaya. Kakak, berarti Ibu Vero ya. Ibu Vero kan namanya? Bu Vina. Bu Vina nanti jadi pengarah gaya. Nanti kawan-kawan yang lain mengikuti gaya Bu Vina. Terserah Bu Vina mau mengarahkan gaya apa. Misalkan gaya gaya mencangkul misalkan gaya mencangkul gitu kan. Coba gaya mencangkul Bu Vina gimana? Gaya mencangkul agak seksi lah. Kawan-kawan yang lain ikutkan. Coba kawan yang lain ikutkan Bu Vina coba tuh 2 3. Nah, coba lagi. Sampai mirip. Tuh, sampai mirip. Sampai mirip. 1 2 3. 1 2 3. Sampai mirip. 1 2 3. Oke. Coba Bu Vina ngadep sini. Kedengaran pula. Ganti orang ganti kedengaran. Siapa yang ganti? Bu Sisi. Christine masih mencangkul, tapi sekarang ikutkan gaya Christine. Nanti biar Bu Widya nebak siapa pengarah gayanya gitu. Sampai berhasil gitu ya. Bu Christine cepat. Nah, ngadap sini sama-sama ngadap sini. Oke. Nah, 1 2 3. 1 2 3. Nah, ada yang belum mirip enggak? Buat sekali lagi. 1 2 3.
Nah, ada yang belum mirip enggak? Apa udah? Oke, 1 2 3. 1 2 3. Nah, 1 2 3. Nah, coba lagi dari atas. 1 2 3. Nah, ada yang mirip enggak dengan Ibu? Oh, oke. 1 2 3 sekali lagi. Oke, dah siap ya? Dah. Nanti posisinya kita acak-acak aja. Posisinya enggak harus di depan yang ini ya. Oke. Nah, Bu Widya silakan masuk Bu Widya. Oke. Ya, kita berdiri aja kali ya. Berdiri aja, berdiri. Oke, dah siap. 1 2 3. Enggak, Bu Widya lihat, Bu Widya memperhatikan. 1 2 3. 1 2 3. Oke, nah menurut Bu Widya, siapa pengarah gayanya? Bu Widya silakan menebak. Pengarah gaya. Iya, pengarah gaya. Boleh ditebak ya? Sebut nama pun enggak apa. Bu Apri. Siapa? Bu Apri. Benar? Salah. Sekali lagi. Ya. 1 2 3. Lagi. 1 2 3. Nah, oke. Bu Widya tebak siapa pengarah gayanya? Kakak. Bukan lah. Enggak. Bukan. Tebak lagi. Peserta. Bukit. Bukan. Sekali lagi ya. Sampai 3 kali kesempatan. Udah 2 kali. 1 kali lagi. 1 2 3. Ulangi. 1 2 3. Nah, siapa pengarah gayanya? Sisil. Nah, oke. Ternyata itu ya, apa namanya? Salah masih. Jadi pengarah gayanya sebenarnya adalah Bu Christine. Jadi seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya mau nanya lah, bagaimana perasaan Bu Widya ketika disuruh keluar ruangan tanpa dikasih tahu tadi alasannya kenapa disuruh keluar ruangan? Gimana? Alasannya yang pertama bingung aturan Rasanya. dari permainannya. Oh. Rasanya juga menerka-nerka, menebak-nebak apa yang akan dilakukan teman-teman semua di sini gitu. Bu. Kemudian bagaimana perasaan Bu Widya ketika Bu Widya disuruh masuk ke dalam ruangan, lalu tiba-tiba disuruh nebak siapa pengarah gayanya? Gimana perasaan Bu Widya? Perasaannya bingung karena tidak ada aturan mainnya, tiba-tiba langsung disuruh menebak tanpa diberi aba-aba terlebih dahulu atau aturan mainnya gitu. Oke, nah sekarang saya mau tanya yang jadi pengarah gaya. Boleh Bu Christine sini. Bu Christine. Nah, bagaimana perasaan Bu Christine ketika melihat melihat penebak kebingungan tadi? Ketika menebak si penebak gaya kebingungan. Gimana perasaan Christine? Pastinya senang ya, karena apa yang sudah dibuat berhasil dan tidak bisa ditebak sama penebaknya seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Bu Christine ketika melihat peserta lainnya nih yang mengikuti gaya Bu Christine? Ternyata ada yang belum cocok belum sama gerakannya dengan yang Bu Christine lakukan. Gimana perasaannya? Perasaannya, ayo coba lagi sampai mirip gitu. Oh gitu, coba lagi gitu ya. Ada komputer atau enggak? Ada atau enggak? Oke. Nah sekarang saya mau tanya perwakilan dari yang pengikut gaya. Bagaimana perasaan Bu Siti ketika penebak tidak bisa menebak gaya penebak gaya ini? Kasihan dong. Kasihan. Bu Tati gimana perasaannya? Ya sedih karena tapi nggak bisa kita salahkan juga karena memang dari awal tidak ada rambu-rambunya, tidak ada ciri khusus bahwa nanti yang pengarah gaya tuh seperti ini. Gimana kalau Bu Fitri? Apakah senang kalau kayak senang juga? Oke lah, nah tepuk tangan kita semua. Nah, jadi tadi activity yang tadi kita lakukan Bapak Ibu, apa lah kira-kira yang bisa kita ambil dari hal tersebut? Nah, intinya kalau kita kembalikan ke dalam pembelajaran kita sebagai seorang guru, kita memang setiap siswa itu memiliki kemampuan ataupun potensinya masing-masing, kan? Nah, sehingga
memiliki kebutuhan yang beragam. Nah, jadi mungkin langsung saja juga saya kaitkan dengan materi saya yang akan saya sampaikan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan tentang bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti anak-anak, mungkin kita kita pernah melihat anak-anak yang makan dalam kelas diam, gitu kan? Atau ada anak yang pergi ke kantin padahal belum waktunya. Nah, itu berarti kebutuhan bertahan hidupnya itu belum terpenuhi, Bapak Ibu. Karena kebutuhan bertahan hidup ini terkait dengan kondisi fisiologis anak-anak gitu. Terkait dengan kesehatan juga, keselamatan, kemudian ya udah itu kan makanan, segala macam seperti itu. Nah, ini tentang kebutuhan yang bertahan hidup. Pernah ada nggak anak-anak Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar atau mungkin sebagai wali kelas, ada nggak anak yang seperti itu makan di dalam kelas atau tidak? Ada ya? Oke, nah, jadi mungkin kita harus paham juga berarti dia ini kayaknya memang kelaparannya nggak boleh ditunda gitu kan. Yang selanjutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini bagaimana anak-anak itu memang merasakan mereka itu bisa dihargai, diterima di dalam kelompoknya gitu kan. Jadi tidak ada merasa terasingkan gitu. Ya mungkin kasus yang realnya di kelas mungkin ada beberapa anak yang memang berkelompok gitu Bapak Ibu ya. Pernah ada nggak Bapak Ibu dalam kelas Bapak Ibu? Nah, ada ya. Nah, seperti itu kan. Nah, cuma kalau selama dia masih ada kawan-kawannya, berarti dia ini masih masih bisa diterima lah gitu kan, masih terpenuhi lah rasa kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya ini. Tapi ketika dia cuma sendiri, dia sendiri yang dijauhi teman-temannya, nah itu yang harus kita memang waspadai anak-anaknya dan anak tersebut kan. Apakah mungkin kita bisa membantu juga biar anak tersebut bisa diterima di lingkungan mereka. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan kebebasan ini terkait dengan kemerdekaan. Nah, ya sama dengan memerdekakan anak nih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kebebasan ini di mana anak-anak ini merasa merdeka karena mereka diberikan pilihan. Nah, tapi ya pilihan itu juga mereka harus tahu tanggung jawabnya. Mereka memilih A, mereka juga harus tahu tanggung jawab mereka memilih A itu apa. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita misalkan mengajar pelajaran apa gitu, misalkan matematika lah gitu ya. Nah, anak nih punya cara sendiri misalkan gitu kan. Ya, tapi tidak apa-apa. Boleh nggak kalau kayak gitu Bapak Ibu? Boleh kan? Tidak apa kan? Yang penting kan memang benar cara dia gitu kan, sehingga mendapatkan hasil yang juga sama, logikanya juga sama, jadi seperti itu. Nah, itu kebutuhan kebebasan. Jadi ketika anak memang kayak merasa kusuk sendiri, mereka sibuk sendiri, nah mungkin kebutuhan kebebasannya itu belum terpenuhi. Mungkin memang karena kita memasukkan mereka harus mengerjakan ini gitu kan, jadi mereka mungkin bosan gitu kan, sehingga mereka merasa kusuk sendiri. Nah, kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini ya bagaimana anak tersebut merasa senang, bahagia, tertawa gitu kan. Jadi mereka tidak merasa tertekan dengan pekerjaan yang kita berikan kepada mereka gitu. Nah, jadi kalau anak-anak yang suka iseng sama kawannya atau yang suka keluar masuk kelas, nah mungkin mereka merasa bosan tadi itu kan, mereka merasa tidak senang mengerjakan hal tersebut, jadi mereka kurang dapat kebutuhan dasarnya. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan ini terkait dengan kompetensi mereka Bapak Ibu. Jadi mereka itu inginnya itu apa yang mereka kerjakan kita hargai. Nah, kemudian ya diakui gitu kan prestasi yang mereka lakukan seperti itu Bapak Ibu terkait penguasaan. Sehingga ketika anak itu misalkan nih disuruh maju ke depan, dia tidak bisa menjawab gitu kan. Nah, kalau kita langsung menegur dia di saat itu juga, anak tersebut cenderung akan merasa minder jadinya, insecure, kemudian malu. Ya mungkin ada juga yang kayak degil-degil jadinya gitu ya Bapak Ibu ya, jadi kayak lebih bertingkah. Nah, itulah dia jadinya cari perhatian tadi itu karena dia merasa wah saya tidak bisa nih. Nah, kan berarti kebutuhan penguasaan dia tidak terpenuhi nih. Kemudian kita marahkan lagi kan, nah berarti dia akan
kepada kebebasan juga. Dia merasa tidak bebas karena itu tadi suasana tuh apa ya, tidak nyaman bagi dia jadinya, dan juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tadi ini. Dia merasa tidak diterima dalam kelompoknya sehingga dia ya cari perhatian gitu kan, dengan nakal, ribut, berkelahi gitu. Itu tentang penguasaan. Jadi mungkin kalau ada anak-anak yang memang agak-agak degil gitu kan, mungkin bisa kita kasih lah tanggung jawab apa gitu kan, untuk dia agar apa ya, kebutuhan penguasaannya itu terpenuhi lah, seperti itu sih. Nah itu yang saya dapatkan yang di KDP itu Kebutuhan Dasar Manusia. Nah kemudian untuk tingkat SMK ini Bapak Ibu, kelas 10, 11 atau 12, ini anak-anak ini kalau menurut dalam Ki Hajar Dewantara ini masih tahap wiraga dan wirama. Nah, di mana wiraga ini kan anak-anak itu masih suka gerak-gerak, suka bermain. Jadi dimaklumilah kalau anak-anak itu emang sukanya main kan, kalau misalkan dia main game misalkan kan di dalam kelas itu kan, nah karena memang masa-masa ini mereka masih masa wiraga dan wirama. Nah kalau wirama itu ya apa namanya, kita itu menuntun anak untuk berpikir, proses berpikir kritis lah. Nah, jadi anak-anak itu di jenjang SMK ini dia sukanya bermain, tapi juga posisinya sudah bisa berpikir kritis. Nah sehingga dalam pembelajaran kita nanti ya kita harus memikirkan hal inilah untuk strategi pembelajaran kita gitu kan, bagaimana bisa bermain sambil belajar. Jadi seperti itu. Kemudian nah berhubungan lagi dengan disiplin positif. Nah, jadi terkait kebutuhan dasar tersebut, sebenarnya apabila kelima kebutuhan dasar manusia tadi itu sudah terpenuhi sama anak-anak kita saat pembelajaran kita, jadi kita mengikutnya pembelajaran ya Bapak Ibu ya, karena kalau lingkungan sekolah mungkin masih terlalu luas lah gitu kan, jadi kita fokusnya ke dalam pembelajaran kita saja dulu di kelas. Nah, itu sebenarnya akan terbentuk disiplin positif dengan sendirinya kalau memang kebutuhan dasar itu sudah bisa terpenuhi. Jadi disiplin itu sebenarnya apa sih maksudnya? Disiplin itu kan belajar Bapak Ibu ya, belajar kayak apa namanya, latihan diri sendiri gitu kan, kebiasaan, kemudian juga darinya kesadaran diri sendiri, kemudian patuh, taat, menghargai. Nah, kamu bebas untuk memilih, tapi kamu tidak dapat meremehkan konsekuensi dengan apa yang kamu pilih. Nah, jadi memang tadi itu yang saya sampaikan di awal, anak-anak itu memang kita merdekakan itu bukan berarti kita biarkan anak belajar sendiri, tidak kita awasi, enggak. Iya, tapi tetap merdeka itu bahkan artinya itu mandiri. Buat anak itu menjadi mandiri gitu kan, dia bebas melakukan apa, tapi dia harus tahu konsekuensinya, tanggung jawabnya, seperti itu. Jadi bukan berarti kita bebas mereka udah kasih dia tugas misalkan gitu ya, pandai ya mereka belajar sendiri ya kan. Bahkan justru lebih berat lagi sebenarnya, karena kita melatih kemandirian anak itu sendiri. Nah, kemudian kamu tidak akan pernah dapat menaklukkan gunung, kamu hanya dapat menaklukkan diri sendiri. Nah ini boleh kita kasih tahu juga ke anak-anak kan, seperti ini kan. Jadi memang untuk terkait disiplin ini kan tidak ada paksaan kan, ibu kan, tidak ada paksaan karena itu muncul dari kesadaran diri anak itu sendiri. Nah sehingga ya memang tidak ada yang bisa mendisiplinkan mereka kalau mereka sendiri tidak disiplin gitu Pak. Nah jadi seperti itu. Jadi memang tidak ada yang bisa melakukan diri kecuali dirinya sendiri. Kemudian ya disiplin itu kan dimulai dari pikiran sendiri. Hal sederhana saja lah Bapak Ibu, misalkan disiplin dalam hal sarapan, misalkan itu sarapan pagi. Nah kita kan mulai dari pikiran kita harus sarapan pagi, karena kalau tidak sarapan nanti emak kamu nanti penyakit apa gitu kan, yang punya penyakit kan dalam jangan atau nanti lapar pada saat jam pelajaran kalau yang tidak punya penyakit gitu kan. Jadi dimulai dari pemikiran tersebut, dimulai dari pikiran, maka disiplin ini akan mulai untuk mengendalikan diri kita sendiri. Nah tugas kita bagaimana kita membuat anak itu jadi disiplin gitu Pak. Nah, mungkin kalau secara teori kayaknya mudah, tapi ketika kita menerapkannya itu realisasinya memang sulit sih Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu kan. Nah, mungkin hal-hal yang sederhana saja lah dulu, kayak misalkan
langsung jam berapa gitu kan, itulah dulu, atau sekedar kayak mengingatkan tugas tepat waktu kumpulkan yang seperti itu. Disiplin kan banyak halnya. Jadi seperti itu yang terkait disiplin. Kemudian rahasia dari disiplin itu adalah motivasi. Nah, motivasi ini yang dimaksud adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian lanjut lagi. Nah, tujuan dari disiplin positif ini yaitu tentang menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, jadi maksudnya memang disiplin positif ini bagaimana anak itu merasa menghargai dirinya sendiri, itulah poinnya. Tujuan dari penerapan disiplin positif ini. Bagaimana anak merasa menghargai dirinya sendiri sehingga dia bergerak sendiri untuk menerapkan itu, membiasakan itu, melatih dirinya seperti itu. Sederhananya saja lah, kayak mereka tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, kayak misalkan dalam bahasa kayak maaf ya bapak ibu ya, kayak jancuk gitu kan, atau anjir kayak gitu kan. Nah, itu kan mungkin agak kurang enak kita dengar, apalagi anjing kan ada, tadi saya dengar juga mereka kan dengan kawan-kawannya langsung ngomong gitu kan. Mungkin kita bisa dengan mendisiplinkan bagaimana anak tersebut selama di sekolah, atau kalau susah selama jam pelajaran kita sajalah, tidak usah bicara ada bahasa itu, ada kata itu gitu kan. Nanti mereka akan terbiasa sehingga selama di sekolah tidak ada kata itu yang kita dengar lagi gitu kan. Kalau di luar ya mungkin pengangguran lebih banyak lagi itu bapak ibu ya kita. Nah, jadi kita itu memang tidak bisa mengontrol anak sepenuhnya bapak ibu. Makanya kita bisa mengontrol lingkup itu dari ruang lingkup yang kecil saja dulu, dari ruang lingkup pembelajaran kita dulu. Karena pengangguran itu memang banyak, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga kan tidak bisa juga kan kita ambil semuanya kan, tidak mampu kita bapak ibu. Nah, sehingga itulah kita hanya bisa ya di ruang lingkup pembelajaran kita dulu, apalagi kalau wali kelas lebih nyaman lagi itu. Kemudian, nah strategi apa yang selama ini bapak ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid dan bagaimana hasilnya pada perilaku murid-murid bapak ibu. Nah, mungkin saya di sini mau mengajak berdiskusi juga dengan bapak ibu. Di sini apakah ada yang jadi wali kelas? Ada. Nah, wali kelas ya Bu Tati, Bu Sisil juga ya. Ada nggak penerapan disiplin yang Bu Tati, Bu Sisil lakukan di kelas? Mungkin Bu Sisil, ada nggak? Contoh misalnya kalau tempat kami itu untuk supaya disiplin itu mereka kayak contohnya untuk masuk tepat waktu gitu ya, kayak istirahat apa dulu, terus tiket misalnya tiket ya ada tiket yang seperti contoh tiket yang ada tiket mereka dikasih sanksi. Nah, itu dengan adanya sanksi, nah itulah mereka itu supaya mereka untuk mendisiplinkan tugas dia biar dia lebih bertanggung jawab dari apa yang sudah diberikan. Contoh misalnya seperti itu. Sanksinya apa? Sanksinya misalnya mereka bayar 2.000 gitu. Masalah itu karena memang dikasih jadi kesepakatan mereka. Ya. Terus ada juga karena kemarin itu ada pilihan gimana kita mereka masukkan kas 2.000 atau mereka disuruh tiket selanjutnya mereka sendiri. Nah, akhirnya mereka sepakat untuk bayar 2.000 gitu. Mereka berikut. Artinya mereka yang menyepakati sendiri untuk belajar disiplin dengan adanya sanksi-sanksi yang mereka yang mereka sepakati itu mungkin seperti itu. Lalu ada tidak bagaimana hasilnya pada perilaku murid? Itu tetap sekarang bagus karena mereka tidak membayar 2.000. Karena apa? Karena justru kalau mereka misalnya disuruh kerja apa itu gampang disuruh kita kerja gitu. Tapi bayar 2.000 mereka itu susah untuk bayar 2.000 begitu kok susah untuk bayar. Ya, itu pikiran mereka itu jadi mereka tetap gitu. Selama ini sih belum tahu ya nanti, tapi sampai saat ini belum ada yang melanggar. Tapi bisa dikategorikan berhasil atau sudah ini? Ya sampai saat ini nggak tahu nanti ya ini baru Juli Agustus belum sampai 2 bulan kan kita masuk belum sampai 2 bulan.
dia menyelamatkan dirinya untuk tidak datang ke sekolah dengan alasan sakit. Jadi saya memang mendisiplinkan anak dengan kalau sakit tidak hanya berita sakitnya, tapi kalau tidak ada surat keterangan dokter, paling tidak minta foto obatnya, minta foto kondisi dia pada saat dia mengatakan sakit. Sehingga anak kalau kita tuntun seperti itu, dia akan takut bilang dirinya sakit. Karena kalau tidak ada obat, tidak ada bukti foto dan sebagainya, dia tidak bisa melegalkan bahwa dia tidak masuk sekolah, keterangannya sakit. Jadi memang dampaknya sangat luar biasa. Mereka lebih takut bilang sakit. Kalau biasa kan enteng, bangun tidur kesiangan, tiba-tiba WA sakit bu. Nah, sekarang dia tidak berani, dia harus menunjukkan fotonya atau surat keterangan dokter atau kondisinya pada saat itu. Selain telepon orang tua. Jadi nomor yang telepon atau WA cek lagi apakah nomor itu berada pada posisi grup paguyuban atau enggak. Nah, kalau enggak berarti kita harus warning lagi, ini dari siapa nih WA ini. Apakah betul wali dia, apakah betul orang tua dia, atau dia sendiri yang menggunakan nomor yang lainnya. Berarti terkait kehadiran Iya, kehadiran. Ya, sama Bu Ibu nambah sedikit. Ya, boleh. Kami juga ya, saya baru juga lihat. Ya, contoh kalau misalnya anak sakit itu saya memang sudah saya sampaikan di waktu Pak Bukan kalau terima rapor itu kan memang orang tua. Kalau di kelas saya itu memang sampai saat ini kalau udah terima rapor orang tua yang ngambil itu memang semuanya orang tua itu datang. Walaupun kadang ada beberapa yang memang wali-walinya, tapi itu hanya beberapa aja, kebanyakan semua orang tuanya. Nah itu memang sudah saya sampaikan bahwa kalau masalah sakit itu memang saya terima dengan alasan anak sakit. Anak sakit itu dari bapak ibu harus WA ke saya. Kalau perlu WA-nya dibagi dua. Nah justru dibagi dua saya sampaikan dibagi dua biar kita tahu semuanya. Sehingga kalau misalnya kadang ada anak tidak masuk gitu, mereka sampaikan di bagi dua. Terus kami juga sudah sampaikan kalau misalnya sakit itu mereka hanya bisa saya bilang sakit itu boleh hanya memang hanya boleh 2 hari. Nanti hari ketiganya dia sudah harus ngasih surat dari keterangan dokter, entah dokter puskesmas, tetapi harus ada surat keterangan dari instansi kesehatan. Sehingga sampai sekarang itu sudah berlaku dari kelas 1 itu memang sudah berlaku. Bahkan kemarin itu juga ada itu anak saya itu sampai 3 kali sehingga dia masuk ke bimbingan Brimob kemarin itu ada 1 ya. Itu karena saya tanya kemarin alasannya karena dia pulang kampung, dia tidak berani mau izin. Ya lagi kerja tahu kan karena kesengajaan dia kan, sehingga dia tidak berani berarti udah termasuk ke aksi lah ya. Tapi harus kecil. Atau ada lagi kawan-kawan yang penerapan mungkin dalam pembelajaran lah. Mungkin Bu Santi dalam pembelajaran bagaimana ada tak penerapan kecil dari boleh kita kasih apresiasi dulu lah. Ya, jadi memang kita harus punya strategi masing-masing sih Bapak Ibu terkait masalah apa yang paling krusial di dalam kelas kita tuh itu sih memang. Kemudian mungkin selanjutnya ini. Nah, lanjut ke 3 motivasi dasar tenaga manusia. Jadi memang anak-anak ini kan melakukan atau bukan anak-anak lah, secara keseluruhan manusia itu melakukan sesuatu ada motivasinya. Nah, ini pertanyaannya. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain?
Pernah nggak? Ada yang pernah Bapak Ibu melakukan sesuatu tapi menyakitkan bagi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu mau melakukannya? Pernah ada nggak? Mungkin saya tanya dari mungkin Bu Aisyah. Pernah ada nggak? Enggak kan? Aman-aman ya, berarti melakukan sesuatu yang mau gitu ya. Apa pernah? Mungkin dari Bu Tina? Bu Tina? Pernah tidak melakukan sesuatu yang Bu Tina tahu ini nih kayaknya susah untuk saya, tapi saya harus lakukan ini. Pernah nggak? Sejauh ini sih sepertinya belum. Ya, sejauh ini. Tapi kalau misalnya itu terjadi, Bu Tina akan tak melakukannya atau belum? Kalau menyakitkan hasilnya baik atau tidak? Ya, Dihindari daripada dilakukan daripada dilakukan. Kemudian kalau menyakitkan tentu kan kita melakukan sesuatu itu kan terpaksa. Nah, daripada itu memang keterpaksaan kemudian hasilnya dia ini ya. Ya. Oke, kita coba lihat yang selanjutnya. Nah, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Mungkin saja bagaimana? Kalau ketika hadir mengajar tepat waktu, apa motivasi yang mendasari mungkin melakukan Baik, saya hadir di kelas tepat waktu. Ini mengajarkan saya dan tidak langsung mengajarkan kedisiplinan untuk mereka bahwa saat di sekolah memang harus dalam tepat waktu. Kemudian nanti pun kalau misalnya disiplin menurut Widya habit Bu, kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya udah dimulai kita mengajari mereka untuk memulai kebiasaan yang positif dengan kita datang tepat waktu, mungkin mereka sedikit sadar gitu, oh iya ya berarti disiplin waktu juga sangat berharga untuk mereka gitu. Wah, luar biasa sih, ini berarti dia udah kepada menjadi suri tauladan anak-anak gitu kan. Iya kan, jadi anak-anak juga mengikuti. Ya boleh kasih apa kasih. Ya, anak itulah ibu bapak bapak ibu kan. Jadi memang kita itu kan memang dituntutnya itu kan memang harus menjadi suri tauladan gitu kan. Suri tauladan pada siswa memang ya dari kita dulu lah kan mencontohkan masuk kelas memang di jam yang tepat gitu kan. Jadi sehingga anak-anak mau terlambat pun mikir-mikir gitu kan, aduh itu pasti udah masuk gitu kan. Nah jadi seperti itu, nanti lama-lama dia juga akan mengikut gitu kan, mengikuti gaya kita. Oke, kita lanjut. Nah, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar. Nah, ini dua. Jika tidak ada ini, tidak ada peraturan.
Yang pertama ya, menghindari hukuman. Karena memang kita kan ketat dengan hukuman tadi itu ya, aturan. Nah, sekarang ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada studi kasus. Jadi perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Ada nggak Bapak Ibu bisa menjabarkan lah perbedaan hukuman dan konsekuensi? Menurut Bapak Ibu sama atau ada perbedaannya? Nah, mungkin dari itu ya, dari sisi BPBK kan? Mana ya? Menurut saya berbeda. Kalau hukuman itu langsung misalnya seperti sampah ya, mungkin konsekuensi itu sudah dibicarakan, sudah ada kesepakatan pada saat itu pertemuan pertama. Restitusi itu Nggak ada apa hukuman sama konsekuensi saya. Jadi benar Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu dia itu cenderung menyakiti sifatnya. Pasti ada menyakiti orang yang dihukum. Kan mau itu dalam bentuk psikologis ataupun fisik. Misalkan kalau psikologis, nah kayak tadi itu kita suruh dia maju ke depan, dia tidak bisa jawab, kita marahi di depan kelas gitu kan. Itu merasa dihukum dia psikologisnya, tadi itu jadinya minder gitu kan. Atau kita suruh berdiri kamu dengan angkat kaki jauh telinga, nah itu kan psikis juga tuh. Jadi ke psikologian gitu kan. Kemudian dalam bentuk menyakiti fisik, yang kayak tadi kan gitu kan. Atau hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan proses pembelajaran itu sendiri. Misalkan anak datang terlambat nih Bapak Ibu kan, terlambatnya 10 menit. Memang kelewatan sih 10 menit terlambatnya gitu kan. Nah kita kasih hukuman, misalkan berjemur di lapangan gitu kan, sambil hormat bendera, atau kita kasih hukumannya tuh keliling lapangan. Nah itu kan menyakiti kan hidupnya kan, jadi seperti itu. Nah sedangkan kalau konsekuensi kita menyadarkan anak salahnya di mana, apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki hal itu. Nah kalau restitusi ini lebih kepada kayak muhasabah diri. Jadi muhasabah diri itu maksudnya ya restitusi ini ya kan, jadi dia yang memikirkan solusi, ya merefleksi dirinya sendiri, jadi seperti itu. Nanti restitusi ini akan saya lanjutkan di selanjutnya lagi. Nah itulah, ini kasusnya mungkin kita skip saja. Nah dihukum. Nah, kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ternyata Bapak Ibu tadi kan sempat disampaikan sama kepala sekolah bahwa tidak boleh lagi adanya peringkat atau ranking gitu kan. Tidak boleh lagi adanya penghargaan karena ternyata sifat penghargaan itu adalah salah satu dari hukuman juga. Nah, ini seperti yang disampaikan Al-Fiqh. Jadi ternyata penghargaan itu kenapa dibilangnya bentuk hukuman? Karena penghargaan ini sifatnya seperti menyakiti, kita tanpa sadar menyakiti orang-orang yang lain. Misalkan di dalam kelas dia peringkat 1 gitu kan, kita kasih dia hadiah gitu kan. Nah, sedangkan yang lainnya mana gitu kan? Walaupun yang lainnya mungkin kita anggapnya masih kurang usahanya, tapi kan dalam diri seseorang kan beda-beda tadi nih juangnya gitu kan. Mereka mungkin merasanya saya sudah berusaha juga gitu kan dengan cara yang terbaik gitu kan. Nah, jadi itu makanya jadinya dianggap penghargaan itu juga termasuk hukuman. Kemudian, keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas. Mungkin saya akan menampilkan yang saya lakukan untuk membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kemarin itu waktu
anggapnya visi diri mereka. Nah, jadi saya mengajak mereka untuk membuat target pencapaian yang ingin mereka capai selama 3 tahun sekolah di sekolah ini di jurusan ini. Apa target yang mereka ingin capai? Kemudian yang di kertas merah itu saya meminta anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan atau kelemahan diri mereka. Nah, kelemahan dari diri mereka itu apa yang membuat mereka nantinya akan terhambat, gitu kan, untuk mencapai target tersebut. Nah, kemudian setelah membuat visi ini, barulah saya meminta anak-anak menuliskan tugas guru, tugas murid terkait tentang apa yang boleh dilakukan guru, apa yang boleh dilakukan murid, apa yang tidak boleh dilakukan guru, apa yang tidak boleh dilakukan oleh murid. Nah, sehingga di situ anak-anak menuliskan, menyampaikan pendapat mereka, baru kita rangkum jadi satu, gitu kan, kita rangkum, udah dapat nih, mereka tempelkannya di papan tulis kemarin kan, udah didapat, dirangkum. Kemudian kita ajak anak-anak untuk mengubah kalimat negatif seperti dilarang atau jangan atau tidak, itu kan kalimat negatif tuh. Nah, kita ajak anak-anak untuk ubah menjadi kalimat bentuk positif. Jadi misalkan nih, jangan datang terlambat, gitu kan. Nah, kita ubah jadi datang tepat waktu, gitu kan. Misalkan jangan buang sampah sembarangan, dilarang buang sampah sembarangan, kita ubah jadi jaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya di situ. Kita ajak anak-anak untuk mengubah kalimat positif. Nah, setelah itu baru kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam pendapat yang mereka tuangkan tadi itu di kesepakatan kelas. Itu tadi bentuknya kesepakatan kelas, Bapak Ibu, jadinya. Nah, beda lagi dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu di mana lebih secara universal kita masukkan nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Jadi misalkan nih, saya langsung ke nilai kebajikan ya. Di sini kan keyakinan kelas. Nah, jadi ada perbedaan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas. Nah, tadi itu yang ada konsekuensi tadi, yang mungkin yang Bu Sisi lakukan juga, yang berarti dari teman-teman yang lainnya juga, yaitu kesepakatan kelas, di mana kita melibatkan siswa juga dalam membuat kesepakatan kelas ini, gitu kan? Anak-anak juga tahu konsekuensinya, gitu kan? Apa kalau mereka melanggar hal itu, gitu kan? Bisa tahu tanggung jawabnya. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang lebih universal. Kemudian keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, tadi itu makanya saya ubah dari negatif ke positif, ya, jadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh keluarga. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Nah, jadi bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saya kan buatnya kesepakatan kelas seperti ini. Nah, ini kan banyak nih. Ini kan banyak nih, ada 25 kesepakatan kelas. Ini dari anak-anak sendiri. Anak-anak sendiri yang mengeluarkan pendapatnya tadi itu yang saya minta enter itu. Nah, itu. Jadilah ada ke 25 masuk tepat waktu, siap instruksi dulu, berbicara sopan dan lain-lainnya, kan? Makanya juga ada di sini. Nah, kemudian saya ubah lagi menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini ada nilai-nilai kebajikannya di sini. Nah, di sini saya memilih nilai kebajikan yang ada di dalam profil Fajar Pancasila, biar kita satu arah lah, gitu kan? Karena kan sekolah kita kan memang menjunjung tinggi profil Fajar Pancasila, ya, jadi seperti itu. Jadi bentuknya seperti ini keyakinan kelas itu. Kami meyakini bahwa sangat penting beribadah, melaksanakan kewajiban dalam masing-masing. Itu maksudnya beriman, bertakwa. Kemudian mandiri juga meyakini bahwa menjaga keselamatan dan kesehatan diri sendiri itu penting, gitu kan? Itu kemandirian. Kemudian berkala kritis. Kemudian ada kebenekaan global. Kami meyakini bahwa toleransi dan menjaga kerukunan itu sangat penting. Karena memang saya itu memang kami itu sepakat tidak ada rasis, gitu. Jadi tidak ada kelompokan berteman berdasarkan suku, ras,
sekolah buat yang seperti ini, gitu kan? Karena ini kan memang harus ada nih, apalagi kalau di kelas kan. Nah, ya seperti itu. Kalau pembelajaran ya sederhana saja seperti ini, pembelajaran saya melibatkan anak juga untuk memilih apa nih proses akhir pembelajaran yang mau kita buat. Nah, jadi seperti itu. Saya lebih pada produk sih Bapak Ibu hasilnya. Makanya saya juga menyepakati pada anak-anak. Intinya kita itu memang harus melibatkan anak-anak dalam segala hal apapun lah terkait pembelajaran kita Bapak Ibu. Agar ya anak merasa adanya kepemilikan tadi itu. Mereka merasa memiliki juga tanggung jawab itu, mereka merasa memiliki ruang kelas ini sebagai rumah mereka gitu kan. Nah, karena ada kepemilikan itu mereka akan bertanggung jawab gitu. Gitu. Jadi tidak hanya jadi kalau hukuman balik tadi itu kan, tadi kalau hukuman itu memang datangnya dari guru biasanya, dari guru dan satu arah, satu orang saja yang buat peraturan gitu kan. Makanya ada hukuman. Nah, tapi kalau konsekuensi, nah sama juga tadi dengan kesepakatan kelas dan setiap kelas kita melibatkan anak untuk membicarakan hal tersebut. Oke, kalau itu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak ternyata Bapak Ibu nilai kebajikan ini. Karena memang luas kan cakupannya. Itu kebajikan Pancasila, kemudian ada sikap murid, toleransi, rasa hormat dan segala macam. Kemudian ada 9 pilar karakter, kemudian keterampilan hidup, kemudian petunjuk hidup, kemudian sektor esensial, kemudian proyek-proyek nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasa sangat penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di kelas atau di sekolah? Jadi saya bisa bertanya dengan Bu Kristi, nilai kebajikan apa yang dirasa harus penting untuk ditampilkan, ditanamkan kepada anak-anak? Yang pertama mesti saling menghargai ya, apalagi mengenai transaksi hubungannya dulu. Nah, kemudian saling menghormat juga, menjaga sopan santun dan hubungan supaya kondisi kelas kondusif. Tentang itu ya akhlak lah ya berarti yang nomor satu jadi penilaian. Ya, karena memang attitude itu di atas segalanya Bapak Ibu ya. Memang kita akui ya, attitude itu lebih penting daripada skill kita. Kita punya skill tapi attitude anak punya skill tapi attitude anak tidak bagus juga tidak bisa dipakai di lingkungan masyarakat kan. Oke, setuju dengan ini. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini bagaimana seorang pendidik memposisikan dirinya sebagai pendidik harusnya seperti apa. Jadi ada 5. Yang pertama itu ada sisi penghukum. Ada posisi penghukum. Nah, posisi penghukum ini biasanya seperti itu tadi lah, suka menghukum anak dengan suara nada tinggi, kan? Patuhi aturan saya atau awas kamu ini selalu saja salah. Padahal tapi siapa tahu baru kali itu dia salah gitu kan, tapi selalu saja salah. Nah, itu kan bikin anak kan kesal gitu kan, akhirnya berontak. Itu sisi penghukum dan ini termasuk identitas gagal Bapak Ibu kalau kita terapkan di pembelajaran kita. Karena ini memang jadinya tidak baik gitu kan untuk anak. Jadi tidak boleh dilakukan. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Nah, ini bahasa kerennya playing victim. Kalau anak sekarang ya kan, wah sok-sokan kita lah gurunya lah yang merasa tersakiti gitu kan. Kamu ini ibu, kamu teganya dengan ibu, kamu tidak memikirkan ibu ya gitu kan, kamu kasihanlah sama ibu misalkan gitu kan. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Ini juga termasuk identitas gagal kalau kita terapkan di lingkungan belajar kita Bapak Ibu. Karena membuat anak jadinya merasa tidak percaya diri lagi gitu kan. Pengaruhnya ke psikologis lebih tepatnya seperti itu. Ini ada hasilnya juga. Nah, hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid menjadi orang yang gagal dan tidak dapat sanggup membahagiakan orang lain, maka tidak berguna. Jadi kita harus hindari. Nah, kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol sebagai teman ini yang kita kayak yang anggap teman mereka itu kan, cuma ternyata ada kelemahannya juga Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai teman ini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Itu mungkin bagusnya gitu kan. Cuma ini yang
pikir ibu ini teman saya, ternyata tidak gitu kan. Jadi seperti itu. Bahkan mungkin sisi negatif lainnya, anak tersebut hanya mau disuruh sama guru itu saja yang dianggap memang. Nah, tapi ini masih bisa kita lakukan, cuma hati-hati dengan sisi negatifnya tadi itu. Kemudian dari pilihan lainnya ada pemantau. Nah, yang tadi teman itu masih warning lah, teman itu. Kemudian posisi pemantau. Nah, pemantau ini mengawasi. Jadi kita itu seperti apa ya? Kita harus mau mencatat atau mengumpulkan data-data terkait anak tersebut. Misalkan anak ini suka datang terlambat terus, misalkan gitu kan, atau tidak hadir gitu kan. Nah, kita harus dapat catatan-catatan itu lengkap. Nanti kita baru tanya gimana aturannya gitu kan. Nah, apa yang telah dilakukan, sanksinya apa, konsekuensinya apa, jadi memantau seperti itu. Nah, ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Nah, guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Nah, jadi sisi memantau ini, sisi negatifnya itu tadi karena masih ada konsekuensi dan merasa kadang-kadang konsekuensi itu kan dilakukan anak juga kan terpaksa kan. Nah, tapi memang harus dia lakukan karena dia juga tahu itu memang udah jadi yang konsekuensi dia gitu kan. Nah, kemudian yang paling baik dianjurkan untuk posisi sebagai gurunya itu posisi sebagai manajer. Nah, di mana sebagai manajer ini kita itu kayak mengayomi anak tersebut. Jadi anak tersebut itu pertama kali bertemu kita ketika anak ini misalkan lah anak ini kasusnya jarang masuk nih. Nah, dia ketemu kita gitu kan, kemudian kita ini harus membuat dia nyaman dulu. Jadi dia tidak kayak menghindar, aduh saya jarang masuk pelajaran Bu Dina misalnya gitu kan, saya nggak masuk ya lah gitu kan. Nah, jadi mereka nggak menghindar itu gitu kan, tapi tetap berani masuk. Nanti kita ajak ngobrol gitu kan, ajak ngobrol, kita gali masalahnya apa, nanti kita juga akan merestitusi anak tersebut. Nah, itu tadi balik ke restitusi. Jadi posisi manajer ini kita bisa melakukan segitiga restitusi. Nah, jadi ketika kita berada di posisi manajer ini, kita otomatis akan melakukan segitiga restitusi ini tadi. Yang pertama itu yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini ya bagaimana anak itu merasa identitasnya yang tadinya gagal karena nakal tadi itu kan menjadi bisa diterima sama guru karena dia akan dia juga akan memahami lah kenapa yang melakukan tindakan tersebut. Nah, itu masuknya ke dalam sisi yang kedua yaitu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, jadi setelah kita menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, di sini ya anak-anak jadinya tahu gitu kan dia tindakan itu memang salah, tapi kita lemparkan lagi ke anak tersebut bagaimana solusi yang lebih efektif gitu kan agar hal itu tidak terjadi. Nah, kemudian yang ketiganya lagi itu menanyakan keyakinan. Barulah kita lakukan restitusi. Mungkin kita lihat sedikit lah Bapak Ibu ya, yang videonya biar lebih jelas lah. Video tentang segitiga restitusi ini. Nah, kemarin itu memang kami buatnya 2 kali, tapi saya nanti tampilkan satu yang paling pas saja. Biar lebih jelas. Ya, ini Bu. Ya, boleh Kakak? Saya mau belajar cara apa Bu. Maka
anaknya nggak masuk karena sakit, pakai surat pula tuh kan, surat juga kan. Jadi juga lah dengan jejak. Jadi saya ganti kata-kata tadi itu nggak juga tidak memang benar. Dia tertangkap Pak Ari main game gitu. Iya, cuma kalau saya langsung panggil kemarin itu memang lagi tidak sempat waktu itu di hari yang sama tuh, makanya tidak sempat kan. Akhirnya besoknya ternyata anaknya nggak masuk gitu kan. Yang kedua juga Iqbal memang iya, jadi itu juga kecil keadaannya. Jadi itu juga kasus real sebenarnya. Cuma ya saya bekas garisnya sedikit gitu kan. Kan Iqbal itu memang anaknya itu kan memang suka lihat pekerjaan temannya kan, memang suka mondar-mandir bolak-balik. Sedangkan pekerjaannya sendiri belum tentu diselesaikannya gitu kan. Nah, itulah kita perlu melakukan restitusi tadi. Nah, kita kembali lagi lah untuk Nah, jadi ada 9 ciri restitusi. Yang pertama itu belajar dari kesalahan. Jadi bukan menghapus kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian menawarkan, bukan memaksa. Kemudian restitusi adalah cara terbaik. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Kemudian berfokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian berfokus pada solusi dan mengembalikan duit yang bermasalah kepada kelompoknya. Jadi memang 9 ciri restitusi tadi itu mencakup ke dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, di mana kita seperti seolah-olah merasakan apa yang anak rasakan, sehingga mereka merasa tidak canggung untuk meneruskan ceritanya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, yaitu kita memang seolah-olah merasakan apa yang anak rasakan, tapi kita juga mengingatkan kalau tindakan yang anak lakukan itu salah gitu kan. Kemudian kita limpahkan lagi pertanyaannya ke anak, ada tidak cara yang lebih efektif agar hal itu tidak terulang. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, tidak sesuai dengan keyakinan yang mereka yakini, kayak bertanggung jawab, mandiri dan lain-lain. Nah, itulah tentang segitiga restitusi. Nah, kesimpulannya, intinya kesimpulan dari semuanya ini yaitu penerapan disiplin. Kita dianjurkan untuk tidak menggunakan hukuman lagi Bapak Ibu. Tapi konsekuensi masih boleh, tapi konsekuensi yang dilakukan itu harus berhubungan dengan memperbaiki kesalahan tersebut. Misalkan konsekuensinya datang terlambat, jadi konsekuensinya itu bagaimana cara anak tersebut agar tidak ketinggalan pelajaran yang awal tadi itu yang dia terlambat gitu kan. Makanya minta waktu tambahan, tapi dia pulangnya ya telat gitu kan untuk mengejar ketinggalan itu. Jadi ada hubungan untuk memperbaiki yang sudah kesalahan yang dia buat itu konsekuensi. Kemudian restitusi yang paling dianjurkan. Nah, tapi restitusi ini juga kita lihat lagi karena tergantung waktu kan. Kalau kita butuh waktunya dalam waktu cepat, restitusi ini kan lama nih waktunya kan, perlu ada obrolan yang dalam kan. Nah, kalau kita punya waktu yang cepat, tidak bisa kita terapkan memang. Tapi kalau memang dalam waktu jangka panjang gitu kan, untuk konseling segala macam, boleh kita lakukan, sangat dianjurkan lah kan. Nah itu. Kemudian ini juga bersama. Nah kemudian yang tadi itu posisi kontrol, yang termasuk identitas gagal posisi kontrol yang tidak boleh kita lakukan sebagai guru itu. Yang pertama itu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman masih boleh tapi warning, kemudian pemantau masih boleh, kemudian manajer tadi itu. Nah itulah kesimpulan kita Bapak Ibu pada penyampaian materi hari ini. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktu Bapak Ibu luangkan untuk mendengarkan saya di sini. Sebenarnya saya bicara di depan ini juga bukan berarti saya yang sudah menguasai semuanya. Saya juga masih tahap belajar. Makanya saya tadi menunjukkan saya baru menerapkan kesepakatan kelas tadi itu. Kedepannya saya mau lanjutkan lagi yang lebih lagi, kan yang sesuai dengan yang sudah saya rancang lah. Jadi kita sama-sama berbagi di sini. Terima kasih. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk kegiatan hari ini saya merasa banyak begitu manfaat yang saya dapatkan, terutama untuk kegiatan proses konseling saya nanti pada saat mengkonseling anak-anak yang bermasalah di sekolah, bisa menerapkan posisi kontrol yang Ibu Ipo jelaskan, sangat mendetail dan mudah dipahami. Terima kasih. Baik, penjelasan Bu Ipo sangat baik sekali, sangat mudah dipahami, dan saya sebagai guru yang awam terhadap 3 restitusi, mungkin saya bisa menjalankan di kelas saya, dan di 3 restitusi ini kita belajar bahwa guru tidak boleh bertindak kekerasan atau memberikan hukuman kepada siswa, akan tetapi memberikan siswa kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dibimbing dengan kita sebagai guru untuk membimbingnya.